Pada program kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting namun juga sangat menantang, yaitu mengapa gereja sulit bersatu dan mengapa gereja sulit untuk melayani bersama. Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada program kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting namun juga sangat menantang, yaitu mengapa gereja sulit bersatu dan mengapa gereja sulit untuk melayani bersama. Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 berdoa agar murid-muridnya menjadi satu sama seperti Ia dan Bapa adalah satu. Tetapi kenyataannya sampai hari ini gereja sering terpecah, baik karena doktrin, organisasi, kepemimpinan, maupun ego manusiawi orang-orang yang ada di dalam gereja. Dalam doa Yesus, Ia berkata, "Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku." Doa Yesus ini menunjukkan bahwa kesatuan gereja bukan sekedar hidup bersama dalam kerukunan, melainkan kesaksian hidup tentang kehadiran Allah. Dunia akan percaya dan menjadi murid Tuhan ketika mereka melihat gereja Tuhan bersatu dan melayani bersama. Kesatuan gereja adalah refleksi dari natur Allah sendiri. Allah Tritunggal, tiga pribadi yang berbeda namun satu dalam hakikat. Jadi ketika gereja bersatu dalam perbedaan, kita sedang mencerminkan kepribadian dan sifat Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27, Rasul Paulus menggambarkan gereja sebagai satu tubuh dengan banyak anggota. Setiap anggota memiliki fungsi berbeda, tetapi semuanya saling melengkapi. Masalah muncul ketika satu anggota ingin menjadi seperti anggota lainnya, atau merasa lebih penting dan lebih berjasa dari anggota lainnya. Inilah akar perpecahan dalam tubuh Kristus. Kesatuan bukan berarti keseragaman, satu denominasi atau satu merek gereja, melainkan harmoni di dalam keberagaman yang dipimpin oleh satu kepala, yaitu Kristus Yesus. Mengapa gereja Tuhan sulit untuk bersatu dan melayani bersama? Ada banyak konflik di antara gereja terjadi karena ego manusia dan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok gereja dan alirannya. Pemimpin dan kelompok gerejanya ingin diakui, ingin menang sendiri, ingin disebut sebagai gereja yang hebat dari gereja lain. Dan akhirnya gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus terpecah. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 2 menegaskan pertengkaran berasal dari hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuh. Ini juga menjadi akar dari perpecahan dan kehancuran gereja. Hal yang kedua, mengapa gereja sulit untuk bersatu? Setiap gereja atau denominasi gereja memiliki pemahaman berbeda tentang misalnya baptisan, doktrin keselamatan, karunia Roh Kudus, berbeda dalam tata ibadah dan struktur gereja. Perbedaan ini seharusnya memperkaya gereja Tuhan, tapi sering malah dijadikan alasan untuk menolak dan bersikap antipati terhadap gereja yang lain. Kita harusnya belajar untuk menghargai dan menerima tradisi dan pandangan aliran dan denominasi lainnya dalam hal-hal yang tidak prinsipil.
hal yang prinsip dalam iman Kristen yang menyatukan gereja Tuhan, dan hal itu menjadi identitas gereja Tuhan yang sejati, yaitu pada iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat, dan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan Allah. Ini merupakan hal-hal yang prinsip dalam iman Kristen yang menyatukan semua gereja Tuhan. Lalu yang ketiga, mengapa gereja sulit bersatu dan melayani bersama? Banyak gereja lebih fokus pada nama organisasi gerejanya, visi gereja lokalnya, atau programnya. Tetapi mereka lupa pada Kristus yang seharusnya menjadi pusat daripada pelayanan gereja. Sebagaimana jemaat di Korintus, Rasul Paulus menegur dengan keras sikap mereka yang mengagungkan kelompok dan golongannya masing-masing, sehingga hal ini menjadi akar perpecahan dalam gereja pada saat itu. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 12, jemaat Korintus berkata, "Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos." Yang satu lagi berkata, "Aku dari golongan Kefas, dan aku dari golongan Kristus." Hal ini sebenarnya menunjukkan keadaan kerohanian jemaat yang belum dewasa. Hal lain mengapa gereja sulit bersatu dan sulit melayani bersama, yaitu kadang antar gereja juga saling bersaing untuk jumlah jemaat, bersaing membangun gereja yang besar dan megah, mengejar popularitas pemimpin gereja atau popularitas gereja dan denominasinya. Padahal di dalam mengembangkan pelayanan gereja, kita seharusnya mengacu kepada prinsip seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis ketika ia berkata dengan rendah hatinya, "Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes pasal 3 ayat 30. Orientasi pengembangan pelayanan gereja Tuhan adalah berpusat kepada kemuliaan Kristus dan pelayanan gereja yang membawa orang bertumbuh ke arah Kristus. Ketika orientasi pengembangan pelayanan gereja Tuhan tidak lagi berpusat kepada kemuliaan Kristus, maka hal itu menjadi akar bagi perpecahan dan sulitnya gereja untuk bersatu dan melayani bersama. Oleh karena itu, bangunlah pelayanan gereja dengan fokus hanya kepada Kristus saja. Kesatuan dimulai ketika kita memandang Kristus sebagai pusat dari seluruh pelayanan gereja. Gereja bukan milik pendeta atau sinode, tetapi gereja adalah milik Tuhan. Kemudian hal yang penting adalah bangunlah dialog lintas gereja dan lintas denominasi, agar kita dapat mengenal dan memahami tradisi dan gaya pelayanan gereja lain, serta dapat menghilangkan prasangka negatif kita terhadap gereja lain. Terlibatlah dalam persekutuan lintas gereja atau persekutuan oikumene, jaringan doa bersama, dan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan pelayanan, sehingga dapat menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama saudara seiman. Dan ingat bahwa tidak ada gereja yang hebat yang dapat mengerjakan semua pelayanan secara sempurna. Adanya beragam gereja dan denominasi untuk saling melengkapi dan bersinergi dalam membangun kerajaan Allah di dunia ini. Kesatuan gereja bukanlah sekedar sebuah impian, tetapi hal ini merupakan panggilan ilahi. Dunia sedang menunggu untuk melihat kasih Kristus melalui gereja yang bersatu. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari gereja kita sendiri. Kita belajar rendah hati, mengasihi, dan menempatkan Kristus di atas segalanya. Akhirnya, terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.